Mencius, filosof China kedua setelah Konghucu, mengatakan seorang gentleman mempunyai 3 sukacita yang besar. Pertama, melihat ke langit, tidak salah kepada Tuhan. Melihat ke dunia, tidak merugikan satu manusia. Itu sukacita pertama. Kedua, melihat ke atas, papa mama masih hidup. Melihat sekitar, saudara-saudara masih sehat. Itu sukacita kedua. Ketiga, boleh mendapatkan orang-orang jenius, orang-orang yang betul-betul pintar untuk mendidik mereka menjadi potensi negara hari depan. Ini sukacita ketiga. 不负天不亏人，天下一大乐，父母皆存，兄弟无故，第二乐。的天下是因材而育之，君子第三乐。Ini 3 sukacita. Ini adalah general revelation, bukan special revelation. Jadi manusia tidak mengenal Kristus, mereka menemukan menjadi manusia yang berarti, menjadi manusia gentleman yang dapat sejahtera di dalam sukacita dunia ini 3. Jangan bersalah kepada Tuhan, jangan merugikan orang lain. Kalau papa mama sehat, saudara-saudara semua itu masih ada di dunia, ini sukacita. Dan bisa mendidik orang, bisa menjadikan orang yang berpotensi, disiapkan menjadi pimpinan negara hari depan akan datang. Itu sukacita ketiga. Bagaimana ada orang Kristen? Sama. Kita putarkan dengan semua ajaran Alkitab. Kalau saya melakukan perintah Tuhan, saya akan melakukan kehendak Allah, dan saya baik-baik menginjili orang, baik-baik mengasihi sesama, menolong orang di dunia ini. Dan ketiga, saya bisa mengabar Injil, bisa mendidik orang, bisa mempersiapkan orang melayani Tuhan. Ini 3 dilakukan, ini sukacita paling besar. Di dalam konteks seperti ini, saya berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi orang yang penuh sejahtera di hati, yang menikmati security di hati. Ya, tidak usah takut. Sudah orang yang sudah menjalankan kehendak Tuhan, sudah melakukan ibadah sesungguhnya dan mencintai orang lain. Jangan takut engkau besok mati kelaparan. Tidak usah takut engkau mati tidak orang peduli. Kalau engkau betul-betul melakukan kehendak Tuhan dan betul-betul mencintai sesama, di dalam kesulitan engkau pasti ada pertolongan dari Tuhan, ada pertolongan dari orang lain. Di Surabaya ada seorang datang kepada saya nangis-nangis. Atong, rumah saya dibakar, gudang saya hangus. Yang paling cilaka, sebelum bakar itu terjadi, saya baru masukin semua barang, baru stok semua barang di dalam gudang itu. Dan gudang itu saya gabung dengan rumah, sekarang 2 habis. Saya bagaimana hidup lagi, anaknya 4. Saya sama istri sudah tua, waktu itu dia umur kira-kira 60. Saya baru umur 30-an. Saya bilang, Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan mentenangkan engkau. Dan saya tahu engkau biasanya adalah seorang yang takut kepada Tuhan dan baik sama sesama. Tak mungkin Tuhan meninggalkan engkau. Kita berdoa, dia nangis terus. Selesai, saya terus melayani Tuhan di sini sana. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Patong, terima kasih. Sekarang dagang saya lebih banyak sedikit daripada sebelum dibakar. Kenapa? Tuhan sudah berkati, iya. Karena saya biasa tidak ada musuh siapa, dan saya suka bantu orang. Waktu orang semua dengar saya kebakaran, mereka semua datang membantu saya, pinjamkan modal kepada saya mulai lagi. Mulai lagi dari nol, sudah umur 60 lebih, tak gampang. Tapi siapa tahu karena semua kepercayaan, kredibilitas itu sudah ada, maka orang tetap datang ke saya. Bahkan mereka sekarang beli barang dari saya. Mereka tahu saya baru kebakaran, mereka tidak banyak tawar. Mereka malah bersifat mau membantu saya. Sekarang lebih sedikit dari dulu, ada saya masih bisa dihidupi dengan baik. Saudara-saudara,